Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam citra bagi kita semua, salam harmoni. Yang terhormat Ibu Niputu Sri Ratna Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulandranti dengan 2313041. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan modul ajar yang tersebut, yaitu modul ajar biologi fase F kelas 11 dengan materi sistem ekspresi manusia yang dirancang menggunakan pembelajaran berdifferensiasi konten berbasis gaya belajar, di mana tujuan modul ajar yaitu untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, fleksibel, dan relevan, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mendorong keaktifan mereka, menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran, serta meningkatkan kualitas hasil belajar dengan memberikan panduan yang jelas tentang materi, metode, dan asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di mana pembelajaran berdifferensiasi ini bukan berarti untuk membedakan tujuan pembelajaran, melainkan untuk memberikan akses belajar yang adil melalui cara yang beragam agar semua murid itu dapat mencapai tujuan yang sama. Dalam modul ajar yang saya susun ini, saya menerapkan berdifferensiasi konten berbasis gaya belajar, di mana cara murid menerima atau mengakses media pembelajaran atau materi pembelajaran dengan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, yaitu gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Selanjutnya itu ada identitas modul, di mana modul saya susun ini disusun untuk fase F kelas 11 dengan mata pelajaran biologi, topik sistem ekspresi manusia. Nah, selanjutnya itu ada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran pada fase F ini dikhususkan untuk menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan pada atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi awal, di mana sebelum mempelajari materi, murid itu diinstruksikan untuk memiliki kompetensi awal, yaitu pemahaman dasar tentang struktur dan fungsi sel, konsep metabolisme, serta pengetahuan umum tentang organ tubuh manusia, yang pada materi ini dikhususkan untuk sistem ekspresi manusia. Sehingga di sini ada dimensi profil lulusan, di mana ada 8 dimensi. Yang pertama itu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua ada keluarga negaraan, yang ketiga ada kreativitas, yang keempat ada kemandirian, yang kelima ada komunikasi, yang keenam ada kesehatan, tujuh kolaborasi, dan yang kedelapan ada bernalar kritis. Selanjutnya itu ada target, di mana pada modul ini saya menerapkan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam yang memiliki tiga pilar, yaitu yang pertama ada meaningful, berkesedaran, yang kedua ada meaningful, bermakna, dan yang ketiga itu ada joyful, yang menggembirakan. Selanjutnya itu ada model pembelajaran, di mana modul ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran yang berbasis masalah. Selanjutnya itu ada di mana strategi pembelajaran yang saya gunakan itu berdifferensiasi konten berbasis gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, serta metode pembelajaran yang diterapkan itu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, serta presentasi. Selanjutnya itu ada komponen utama, di mana tujuan pembelajaran pada materi sistem ekspresi manusia ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis yang berkaitan antara organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia dengan fungsinya secara tepat. Yang kedua itu murid mampu menganalisis keterkaitan gangguan pada sistem ekspresi manusia yang berkaitan dengan kebiasaan hidup sehari-hari dengan memberikan alasan yang logis. Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pendahuluan itu dilakukan kurang lebih 10 menit. Yang pertama itu guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa untuk membangun suasana kehangatan pada kelas. Yang kedua itu ada mengajak murid untuk berdoa bersama sebelum melakukan pembelajaran, di mana hal ini dapat mencerminkan
dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan mencerminkan 3 pilar dalam pembelajaran mendalam, yaitu mindful atau berkesadaran. Yang kedua itu mengecek kehadiran, misalnya kehadiran. Selanjutnya itu guru menampilkan video singkat tentang proses pembentukan urin yang dapat mencerminkan 3 pilar dalam salah satu 3 pilar dalam pembelajaran mendalam, yaitu joyful atau menyenangkan. Selanjutnya, guru dapat mengajukan pertanyaan tematik yang berkaitan dengan video yang telah ditampilkan di sini, mencerminkan dimensi profil lulusan itu benar kritis, dan 3 pilar dalam pembelajaran mendalam, yaitu learning atau bermakna. Selanjutnya yaitu di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengaitkan pengalaman nyata murid dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru melakukan asesmen diagnostik awal yang berupa kuis singkat untuk menggali pengetahuan awal murid tentang organ ekskresi manusia. Nah, selanjutnya itu guru mengajak murid untuk melakukan refleksi singkat, yang dimana hal ini mencerminkan salah satu 3 pilar dalam pembelajaran mendalam, yaitu mindful atau berkesadaran. Selanjutnya, guru melakukan pemetaan gaya belajar murid, yaitu murid yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik melalui link yang saya lampirkan ini. Murid dapat melakukan tes untuk mengetahui gaya belajar mereka. Di mana yang untuk mengelompokkan murid dalam gaya belajarnya ini untuk mempermudah murid dalam memahami materi dengan menyesuaikan gaya belajar mereka masing-masing. Selanjutnya itu murid dapat mengakses media pembelajaran utama melalui link yang telah saya cantumkan. Nah, pada media pembelajaran ini menyajikan materi secara berlapis melalui mulai dari dasar, menengah, dan lanjutan. Karena saya kan menggunakan berdifferensiasi konten. Selanjutnya itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, ruang lingkup materi, serta menjelaskan bahwa pelajaran akan dilakukan menggunakan sumber belajar yang sama, disajikan secara berlapis, yang akan disesuaikan dengan gaya belajar murid masing-masing. Selanjutnya itu ada kegiatan inti, di mana alokasi waktunya itu kurang lebih 65 menit. Karena tadi modul ini menggunakan media pembelajaran PBL, di mana yang pertama itu orientasi murid pada masalah, di mana guru menyajikan masalah utama atau studi kasus yang terdapat pada media pembelajaran interaktif yang telah saya cantumkan tadi linknya, yaitu gangguan kesehatan pada organ sistem ekskresi. Yang kedua itu guru mengajak murid untuk memahami masalah dan mengidentifikasi masalah secara klasik, di mana hal ini mencerminkan dimensi profil lulusan, yaitu benar kritis, dan salah satu 3 pilar utama dalam pembelajaran mendalam, yaitu meaningful atau bermakna. Selanjutnya, sintak yang kedua itu mengorganisasi murid, di mana guru membagi murid ke dalam kelompok heterogen tanpa mengelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka, dan memfasilitasi semua murid untuk mengakses media pembelajaran yang disajikan. Selanjutnya, murid itu menyesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dengan misalnya murid dengan gaya belajar visual itu, konten pembelajaran itu berbentuk diagram organ ekskresi dan fungsinya serta gangguan kesehatan. Selanjutnya, murid dengan gaya belajar auditori itu konten pembelajarannya dapat berupa audio penjelasan, audio ekspresi dan fungsi, serta gangguan kesehatan. Dan yang ketiga, murid dengan gaya belajar kinestetik itu konten pembelajaran dapat diterapkan, yaitu kartu organ ekspresi dan fungsi, serta gangguan kesehatan. Nah, ketiga kelompok ini mempelajari konten yang sama, hanya
cara menerima informasinya saja yang berbeda. Sintak yang ketiga yaitu membimbing dan menyelidiki individu dan kelompok, di mana guru itu mengarahkan siswa untuk memahami materi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Selanjutnya itu guru membagikan LKM yang berdiferensiasi konten dengan indikator yang sama tanpa membedakan murid dengan gaya belajar mereka. Nah, hal ini mencerminkan dimensi profil lulusan yaitu kolaborasi. Selanjutnya itu guru berperan sebagai fasilitator, di mana guru itu memberikan penguatan dan meluruskan miskonsepsi, di mana hal ini mencerminkan pembelajaran salah satu pembelajaran deep learning yaitu meaningful atau berkesedaran. Yang keempat ada pengembangan dan penyajian hasil, di mana setiap kelompok menyajikan hasil analisis secara singkat. Selanjutnya itu kelompok lain memberikan tanggapan pertanyaan. Nah, di sini guru memfasilitasi adanya diskusi kelas, menegaskan keterkaitan konsep, serta menyalurkan pemahaman seluruh kelas. Nah, di sini mencerminkan dimensi profil lulusan yaitu kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya, guru melakukan asesmen formatif melalui observasi, diskusi, dan hasil LKM. Dengan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya itu ada sintak yang kelima, yaitu analisis dan refleksi proses berpikir, di mana guru memadukan refleksi kelas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, guru dan murid itu menyimpulkan pembelajaran secara bersama, meaningful. Nah, di mana selanjutnya itu guru memberikan asesmen sumatif berupa soal pilihan ganda yang dapat diakses melalui link yang terlampir ini. Nah, asesmen sumatif ini untuk menilai pemahaman mereka setelah pembelajaran selesai. Yang ketiga ada bagian penutup yang dilakukan alokasi waktunya itu. Pada bagian penutup ini, guru meminta murid untuk melakukan refleksi individu melalui link Padlet yang saya lampirkan ini. Murid dapat mengisinya. Selanjutnya itu guru memberikan pembalik dan apresiasi atas partisipasi semua murid. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Nah, di sini mencerminkan meaningful atau berkesedaran. Dan mencerminkan dimensi profil lulusan yaitu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya itu ada bagian asesmen dan penilaian hasil belajar. Nah, di sini ada 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik yang dilakukan dengan tes tulis berupa uraian singkat, di mana asesmen diagnostik ini untuk mengukur pemahaman awal siswa sebelum masuk pembelajaran dimulai. Yang kedua itu asesmen formatif, di mana asesmen ini itu penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dengan penilaian sikap yang dilakukan dengan lembar observasi murid. Yang kedua itu penilaian pengetahuan yang menggunakan hasil diskusi mereka. Yang ketiga itu penilaian keterampilan, di mana penilaian kinerja murid selama bekerja kelompok. Ketiga itu ada asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini untuk mengukur pemahaman mereka setelah pembelajaran selesai, di mana tesnya itu berupa soal pilihan ganda. Selanjutnya itu guru dan murid melakukan refleksi. Lembaran refleksi murid dan gurunya. Selanjutnya itu ada pengayaan dan remedial. Selanjutnya ada lampiran, di mana lampiran ada media pembelajaran, asesmen penilaian, rubrik penilaian, dan lembar kerja murid. Nah, di sini ada lampiran media pembelajaran. Selanjutnya itu ada asesmen. Lampiran asesmen,
di sini, di mana pertama itu asesmen diagnostik, di mana tujuan untuk menggali pengetahuan awal murid tentang organ ekskresi manusia sebelum pembelajaran dimulai. Di sini ada deskripsinya dan instrumen soalnya. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Nah, selanjutnya ada asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran, di mana ada yang pertama ada penilaian sikap. Nah, aspek yang dinilai itu kerjasama, tanggung jawab, keaktifan dalam diskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Ini cerita kriteria dari masing-masing penilaian, aspek penilaian. Selanjutnya itu ada penilaian pengetahuan, di mana aspek yang dinilai itu pemahaman konsep, sistem ekspresi, ketepatan analisis, kasus, keterkaitan dengan kebiasaan hidup sehari-hari, kejelasan, dan kelengkapan jawaban. Ini rubrik penilaiannya dan kriteria dari masing-masing aspek yang dinilai. Selanjutnya itu penilaian keterampilan, di mana aspek yang dinilai itu kemampuan mengumpulkan hasil analisis, ketepatan penggunaan konsep dan istilah ilmiah, keruntutan dan kejelasan penyampaian, dan berpartisipasi dalam kejelasan kelompok. Sini ada gambar observasinya. Selanjutnya ada rubrik penilaian keterampilan. Di sini ada kriteria dari masing-masing aspek yang dinilai. Selanjutnya itu asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini berbentuk bilangan ganda yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa setelah selesai pembelajaran. Di sini ada kisi-kisi, di mana soal ini dengan disajikan dengan level kognitif C4 sampai C6. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Selanjutnya itu ada lembar kerja murid atau LKM. Nah, di sini murid dapat mengerjakan secara berkelompok, yang kelompoknya itu secara heterogen, bukan disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Setelah selesai mengerjakan LKM ini, siswa diperintahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang dua studi kasus yang ditampilkan pada LKM. Nah, selanjutnya itu masuk ke media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini siswa dapat mengkristal. Ini ada beberapa komponennya, itu ada kompetensi, materi, kuisis, dan refleksi. Nah, pada komponen ini berisi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ke materi. Nah, sebelum siswa masuk ke materi, siswa melakukan tes dan refleksi terlebih dahulu untuk mengetahui gaya belajar mereka. Setelah siswa mengetahui gaya belajar mereka, mereka dapat mengakses materi sesuai dengan gaya belajarnya. Sudah ada visual. Nah, pada gaya belajar visual ini, materi juga disajikan secara berlapis, mulai dari dasar, menengah, dan lanjutan. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Juga disajikan secara berlapis dari mulai dasar, menengah, dan lanjutan. Selanjutnya kinestetik. Gaya belajar kinestetik juga materi disajikan secara berlapis dari dasar, menengah, dan lanjutan. Siswa memahami materi, mereka melakukan kuis atau tes. Siswa dapat mengklik pada bagian kuis ini. Selanjutnya, setelah pembelajaran selesai, siswa dapat melakukan refleksi.
Nah, setelah siswa dapat mengklik pada bagian ini, klik Heart. Di sini saya menggunakan web Padlet untuk siswa dalam mengisi refleksinya. Sekian pemaparan dari modul yang saya telah buat. Sekian presentasi modul dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan kata Santi. Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.